Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Chelsea Sanggola. Saya merupakan mahasiswi dari program studi administrasi kesehatan Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai implementasi kebijakan kesehatan dari mata kuliah analisis kebijakan kesehatan dengan dosen pengampu Ibu Nurul Fajriya Istiqomah SKM MKes. Nah, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada 7 pokok pembahasan yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu definisi dari implementasi dan kebijakan. Yang kedua yaitu kebijakan kesehatan. Yang ketiga yaitu penyusunan kebijakan. Yang keempat yaitu ruang lingkup kebijakan kesehatan. Yang kelima yaitu implementasi kebijakan kesehatan. Yang keenam yaitu analisis implementasi kebijakan, dan yang terakhir yaitu model analisis implementasi kebijakan. Nah, sebelum kita melangkah jauh masuk dalam materi, terlebih dahulu kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan implementasi dan apa yang dimaksud dengan kebijakan. Nah, yang pertama yaitu definisi dari implementasi. Jadi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan, dan menurut Van Meter dan Van Horn adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah, atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Jadi, implementasi ini adalah badan-badan yang melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga negara. Kemudian yang kedua yaitu definisi kebijakan. Jadi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan adalah kepandaian, kemahiran, dan dapat juga dikatakan kebijaksanaan. Secara umum, kebijakan ini adalah sejumlah keputusan yang dibuat oleh pihak yang bertanggung jawab dalam bidang kebijakan kesehatan untuk membuat keputusan atau bertindak atas suatu permasalahan. Kebijakan dapat disusun dalam semua tingkatan dari paling bawah sampai pusat, dari swasta maupun negara. Jadi kebijakan ini adalah suatu untuk menunjukkan perilaku seseorang aktor dari munculnya kebijakan, misalnya seorang pejabat, organisasi maupun lembaga, atau sejumlah aktor dalam bidang tertentu. Pokok pembahasan yang kedua yaitu kebijakan kesehatan. Jadi, kebijakan kesehatan adalah sekumpulan keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang berhubungan dengan kesehatan. Kebijakan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal. Kebijakan inti mengenai kesehatan nasional dirumuskan dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 mengenai sistem kesehatan nasional. Jadi, kebijakan ini menggariskan arah, tujuan, kebijaksanaan, dasar, dan juga landasan mengenai upaya pengadministrasian segala upaya kesehatan di Indonesia. Pokok pembahasan yang ketiga yaitu penyusunan kebijakan. Nah, dalam penyusunan kebijakan kesehatan, terdapat siklus kebijakan kesehatan yang terbagi dalam 5 tahapan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Siklus kebijakan kesehatan yaitu yang pertama, agenda setting. Agenda setting ini adalah penentuan fokus permasalahan yang akan dibahas atau dikembangkan kebijakannya. Agenda setting merupakan pertemuan dari 3 pilar penting, yaitu masalah, solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut, dan keadaan politik. Kemudian yang kedua yaitu perumusan kebijakan. Jadi setelah agenda setting yaitu perumusan kebijakan. Perumusan kebijakan yaitu formulasi kebijakan yang merupakan tahap dalam pengembangan kebijakan yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama, pengaturan proses pengembangan kebijakan. Dalam tahap ini dilakukan pengaturan atau SOP dalam pengembangan kebijakan yang akan dilakukan, kapan waktunya, siapa aktor yang terlibat, dan sebagainya. Kemudian penggambaran permasalahan. Pada proses ini,
mulai digambarkan permasalahan yang akan terjadi dan mulai dijabarkan public issue yang akan diselesaikan dan solusi yang memungkinkan untuk masalah tersebut. Kemudian, penetapan sasaran dan tujuan. Dalam penyusunan kebijakan, tujuan dan sasaran dari kebijakan harus jelas. Kemudian, penetapan prioritas, perancangan kebijakan, penggambaran pilihan-pilihan, dan penilaian atau feedback. Selanjutnya yaitu adopsi kebijakan. Jadi adopsi kebijakan ini adalah tahap suatu kebijakan akan mulai diberlakukan serta konsekuensinya. Dan selanjutnya yaitu implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan. Jadi implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan ini adalah tahapan yang sangat penting untuk dilakukan, karena sebaik apapun suatu kebijakan, jika tidak diimplementasikan, maka tidak akan sesuai dengan tujuan dari pembentukan kebijakan tersebut. Implementasi melibatkan seluruh aktor, organisasi, prosedur, serta aspek teknik untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program tersebut. Sedangkan kebijakan yang baik dapat saja mengalami kegagalan ketika diimplementasikan di suatu daerah, sedangkan di daerah lain kebijakan tersebut berhasil. Jadi, setelah implementasi kebijakan, maka akan dilakukan evaluasi kebijakan, baik kebijakan itu sendiri maupun implementasi dari suatu kebijakan. Pokok pembahasan yang keempat yaitu ruang lingkup kebijakan kesehatan. Ruang lingkup kebijakan kesehatan ini memiliki dua bagian dan masing-masing di dalamnya memiliki bagian-bagian lagi. Yang pertama yaitu proporsi kebijakan kesehatan, yaitu yang pertama proporsi 1, semua kebijakan sosial adalah kebijakan kesehatan. Proporsi 2, pemeliharaan kesehatan adalah bagian dari kebijakan. Proporsi 3, semua program yang terkait dengan perubahan sosial mencerminkan kebijakan kesehatan. Kemudian ruang lingkup kebijakan kesehatan yang kedua yaitu komponen kebijakan, di mana di dalamnya meliputi aktor atau pelaku, isi, konteks kebijakan, elit kebijakan, penyusunan kebijakan, dan proses kebijakan. Pokok pembahasan yang kelima yaitu implementasi kebijakan kesehatan. Jadi, implementasi kebijakan kesehatan ini memiliki peran penting dalam siklus atau tahapan kebijakan kesehatan. Menurut Dunn 2003, implementasi kebijakan merupakan pelaksanaan atau pengendalian aksi-aksi kebijakan dalam kurun waktu tertentu. Jadi, implementasi ini melibatkan seluruh aktor, organisasi, prosedur, serta aspek-aspek teknik untuk meraih tujuan kebijakan atau program-program. Dalam pelaksanaan atau implementasi kebijakan, terdapat dua kemungkinan yang bisa terjadi, yaitu kebijakan berhasil diterapkan atau sebaliknya, kegagalan dalam penerapan kebijakan. Nah, apa yang membuat keberhasilan dan kegagalan dalam penerapan kebijakan? Yang pertama yaitu keberhasilan dalam penerapan kebijakan. Ini bisa terjadi dalam implementasi dikarenakan didukung adanya hambatan eksternal yang minim, sumber daya yang memadai, pemahaman dan kesepakatan terhadap tujuan, tugas ditetapkan dengan urutan yang tepat, komunikasi serta koordinasi yang lancar, dan adanya dukungan otoritas. Yang kedua yaitu kegagalan bisa terjadi dalam kebijakan kesehatan, di mana implementasi kebijakan disebabkan karena adanya gap implementation. Hal ini dapat dikarenakan kebijakan yang kurang baik, implementasi yang kurang baik, atau kebijakan yang kurang mendapat perhatian. Contoh dari kebijakan yang kurang mendapat perhatian adalah kebijakan kesehatan jiwa. Implementasi kesehatan juga dipengaruhi oleh proses perumusan suatu kebijakan, baik top down ataupun bottom up. Nah, top down dan bottom up adalah top down adalah model elit, model proses, dan model incremental. Pada implementasinya dipengaruhi oleh variabel seperti pelaksana, sasaran kebijakan, dan lingkungan kebijakan. Kemudian bottom up adalah seperti kelembagaan dan kelompok dapat efektif untuk diimplementasikan jika sedari awal kelompok sasaran dilibatkan dalam pembuatan kebijakan.
Apa keuntungan dari model top down dan model bottom up ini? Jadi keuntungannya dalam top down adalah menguntungkan untuk diterapkan pada situasi di mana para pembuat kebijakan mampu mengatur dan mengontrol situasi dan dana yang terbatas. Sedangkan model bottom up menguntungkan pada situasi di mana implementator mempunyai kebebasan untuk melakukan inovasi tanpa ada dependensasi kekuasaan dengan melihat dinamika daerah atau lingkungan kebijakan yang berbeda. Pokok pembahasan yang keenam yaitu analisis implementasi kebijakan kesehatan. Keberhasilan analisis implementasi suatu kebijakan dipengaruhi oleh ketajaman dalam menentukan fokus, permasalahan, serta pertanyaan utama. Analisis ini dilakukan untuk mengetahui mengapa suatu kebijakan gagal diimplementasikan di suatu daerah, mengapa kebijakan publik yang sama memiliki tingkat keberhasilan yang berbeda ketika diimplementasikan pada daerah yang berbeda, mengapa suatu kebijakan lebih mudah diimplementasikan dibanding kebijakan lain, dan mengapa perbedaan kelompok atau sasaran kebijakan berpengaruh terhadap hasil dari suatu kebijakan. Terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengevaluasi suatu kebijakan, diantaranya adalah sebagai berikut. 1. Output. Yang kedua, akses. 3. Cakupan. 4. Bias. 5. Ketetapan layanan. Ke-6. Akuntabilitas. Yang ke-7. Kesesuaian program dengan kebutuhan. Yang pertama yaitu output. Output dari implementasi suatu kebijakan digunakan untuk menilai serta mengetahui konsekuensi yang langsung dirasakan oleh sasaran ketika kebijakan diimplementasikan. Akses. Dalam implementasi kebijakan, akses juga menjadi faktor yang perlu menjadi perhatian. Hal ini berkaitan dengan seberapa mudah kelompok sasaran mendapatkan layanan dari implementasi sebuah kebijakan. Kemudian cakupan mengenai siapa saja pihak yang menjadi sasaran, perbandingan antara kelompok sasaran yang telah mendapat paparan dari implementasi suatu kebijakan dengan total kelompok sasaran dapat digunakan untuk mengetahui seberapa sering kelompok sasaran mendapatkan layanan kebijakan. Bias merupakan suatu hal yang penting dievaluasi. Hal ini dilakukan untuk menganalisis potensi terjadinya penyimpangan atau ketidaktepatan implementasi kebijakan. Kemudian ketepatan layanan berkaitan dengan apakah pelayanan yang diberikan dilakukan tepat waktu atau tidak. Kemudian akuntabilitas menilai mengenai aspek pertanggungjawaban dalam suatu implementasi kebijakan kesehatan. Dan yang terakhir, dalam aspek ini yaitu kesesuaian program dengan kebutuhan, perlu dilihat apakah kebijakan atau program yang diimplementasikan telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau tidak. Program yang kurang sesuai dengan kebutuhan masyarakat memerlukan perhatian dan tenaga yang ekstra dalam pengimplementasiannya. Pokok pembahasan yang ketujuh yaitu model analisis implementasi kebijakan. Jadi dalam implementasi kebijakan ini memiliki beberapa model analisis. Nah, apa saja itu? Yang pertama yaitu model dari Edward. Jadi model ini didasari pertanyaan mengenai prakondisi apa yang diperlukan agar implementasi berhasil dan hambatan utama yang menyebabkan implementasi gagal. Nah, ada beberapa faktor yang mempengaruhi, di mana komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Model yang kedua yaitu model Greenwell. Model Greenwell ini adalah faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut yang terdapat dua faktor, di mana yang pertama content of policy dan context of policy. Nah, apa itu content of policy dan apa itu content policy? Jadi, content of policy ini adalah faktor kepentingan yang sangat berpengaruh. Hal ini dikarenakan semakin banyak kepentingan dalam suatu kebijakan, maka akan semakin sulit untuk diimplementasikan. Selain itu, faktor manfaat yang diperoleh juga berpengaruh pada pelaksanaan suatu kebijakan. Kebijakan seharusnya memberikan manfaat secara aktual
dan bukan hanya formal atau simbolis. Kebijakan yang memberikan manfaat nyata akan lebih mudah dan untuk diimplementasikan. Selain kepentingan dan jenis manfaat, derajat perubahan yang diinginkan juga akan berpengaruh. Selanjutnya itu konteks of policy, di mana kedudukan atau posisi pembuat kebijakan, pelaksana program, dan sumber daya yang dikerahkan juga berpengaruh dalam implementasi suatu kebijakan. Keunikan dari model ini terletak pada pemahamannya yang komprehensif atau konsep kebijakan khususnya yang menyangkut dengan implementer, penerima implementasi, dan arena konflik yang mungkin terjadi di antara para aktor implementasi serta kondisi-kondisi sumber daya implementasi yang diperlukan. Jadi, itu adalah keunikan dari model Greenblatt. Model selanjutnya yaitu model Van Meter dan Van Hort, di mana terdapat 5 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, di antaranya yaitu standar atau ukuran besar, kemudian sumber daya kebijakan, komunikasi antara organisasi dan kebijakan pelaksanaan, karakteristik badan pelaksana, dan kondisi sosial ekonomi dan politik, serta sikap pelaksana. Model selanjutnya yaitu model dari Mazmanier dan Sabatier, di mana suatu kebijakan dipengaruhi oleh 3 variabel. Yang pertama yaitu karakteristik masalah, kedua struktur manajemen program, dan yang ketiga faktor di luar peraturan. Karakteristik masalah yang mempengaruhi implementasi kebijakan meliputi ketersediaan teknologi dan teori teknis, di mana keragaman perilaku sasaran, sifat populasi, dan derajat perubahan perilaku yang diharapkan. Model selanjutnya yaitu model Howard dan Wood, di mana model ini dikembangkan oleh Howard, Brian, Lewis, Wong yang dikenal sebagai top-down approach. Menurut Howard, dalam implementasi kebijakan diperlukan beberapa syarat, di mana jaminan terhadap kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan menimbulkan gangguan. Syarat kedua adalah tersedianya sumber dan waktu yang memadai. Syarat ketiga merupakan perpaduan sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Syarat keempat merupakan kebijakan yang diimplementasikan didasari hubungan kausal yang handal. Syarat kelima merupakan hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Syarat keenam merupakan hubungan yang saling ketergantungannya kecil. Syarat ketujuh merupakan tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Syarat kedelapan merupakan komunikasi dan koordinasi yang sempurna, dan syarat yang terakhir yaitu kesembilan merupakan pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Model selanjutnya yaitu model Gogin, di mana menunjukkan bahwa implementasi kebijakan memiliki variabel independen, intervening, dan juga dependen. Salah satu faktor yang dianggap memiliki peran besar dalam proses ini adalah komunikasi yang menjadi penentu bahwa proses implementasi ini dapat berjalan baik atau tidaknya. Jadi, model Gogin ini lebih menekankan bahwa komunikasi yang menjadi penentu dalam implementasi berjalan dengan baik atau tidak. Model selanjutnya yaitu model Gesabiersema dan Denis A. Rondinelli. Yang pertama, di mana Sabir mengemukakan kerangka konseptual yang dapat digunakan untuk analisis implementasi program pemerintah yang bersifat desentralisasi. Nah, terdapat 4 variabel yang mempengaruhi kinerja dan dampak suatu program. Yang pertama yaitu kondisi lingkungan, kemudian hubungan antar organisasi, kemudian sumber daya organisasi, dan yang terakhir yaitu karakteristik dan kemampuan agen pelaksana. Model yang terakhir yaitu model Smith. Pendekatan Smith merupakan salah satu pendekatan implementasi kebijakan dengan pendekatan bottom up, di mana pendekatan ini bertujuan untuk 1. Melihat proses implementasi kebijakan publik dari perspektif perubahan sosial politik. 2. Dilakukan terhadap kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengadakan perubahan atau perbaikan pada kelompok sasaran
yang berdimensi target group, misalnya kebijakan mengenai peran PKK dalam menurunkan angka kematian ibu, pola interaksi yang diidealkan oleh perumus dengan tujuan mendorong target group untuk melaksanakan kebijakan. Yang ketiga, merupakan bagian dari stakeholder yang diharapkan dapat mengadopsi pola interaksi yang diinginkan. Nah, itulah materi tentang implementasi kebijakan kesehatan. Sebelum saya menutup, izinkan saya memberikan kata bijak pendidikan menurut Bapak B.J. Habibie. Keberhasilan bukanlah milik orang pintar. Keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.